Halo semua. Eh, saya udah coba pakai mic. Kalau misalkan masih ada keluhan soal kualitas suara, boleh dikasih komen lagi ya. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap US dollar. Actually nggak cuma US dollar sih, Sin dollar, ringgit Malaysia gitu. Nah, apakah cadangan devisa kita cukup atau tidak? Nilai tukar rupiah terhadap US dollar di tanggal 7 November ya. Memang sekarang sih sudah tanggal 20-an ya. Tapi di tanggal 7 November itu dari 16.5, 16.6 naik lagi ke 16.7. Dalam rangka untuk menahan nilai tukar itu, cadangan devisa rupiah terhadap cadangan devisa bank sentral kita juga semakin lama semakin menyusut. Nah, eh, kenapa sih kok kita punya rupiah melemah terus? Apakah cadangan devisa kita yang terkuras untuk menahan itu juga cukup apa tidak? Nah, ini adalah grafik nilai tukar rupiah terhadap US dollar dari grafik RTI. Jadi awal tahun 16.000, kemudian waktu ada apa anggarannya dirombak besar-besaran dari infrastruktur ke makan siang gratis ke 16.900. Setelah itu menguat lagi ke 16.2. Nah, sekarang ke 16.7 lagi gitu. Setelah ada reshuffle gitu. Eh, Kalau kita lihat kok kayaknya reshuffle-nya nggak mempan ya. Kan kayaknya kita punya Menteri Keuangan eh, cukup bisa memberikan harapan. Tapi kenapa dia punya apa namanya? Kenapa dia punya angka masih seperti ini? Nah, kalau kita lihat pertama-tama dari pertumbuhan ekonomi dulu. Bukankah pertumbuhan ekonomi kita 5% itu bagus? Banyak negara tuh 5% aja nggak bisa. Kemarin saya diwawancara di CNBC, yang tumbuhnya di atas kita cuma Malaysia dan Vietnam. Kalau China sedikit di bawah kita. Kalau Eropa, Amerika ya nggak usah tanya lagi. Mereka 5% itu cuma mimpi gitu. Nah, kenapa kita bisa tumbuh 5%? Oke, bukannya yang paling tinggi, tapi cukup di atas negara yang lain. Tapi kok rupiah kita tidak mencerminkan itu. Nah, kalau saya kaji gitu ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari permintaan penawaran, supply demand, suku bunga, sama US dollar itu sendiri gitu. US dollar itu US dollar index. Nah, secara umum kalau kita mau tahu supply demand rupiah US dollar di Indonesia, kita bisa cek yang namanya current account. Ya, jadi Google aja current account Indonesia gitu. Current account kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya neraca transaksi berjalan, current gitu kan. Current itu kan rasanya kayak lagi jalan gitu. Makanya neraca transaksi berjalan. Nah, dalam current account itu ada ekspor impor, ada jasa seperti transportasi, pariwisata, asuransi, digital. Kalau misalkan kita eh, terbitin obligasi, bunga obligasinya, kita punya saham, sahamnya, bayar dividen, itu masuk ke current account. Termasuk juga misalnya ada orang ekspat kerja di Indonesia gitu. Nah, kalau orang Indonesia kerja di luar sebagai ekspat atau sebagai TKI, mereka kirim uang ke Indonesia, itu juga masuk dalam current account. Nah, kalau uang yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, itu disebut dengan current account surplus. Nah, kalau dalam kondisi current account surplus, itu positif untuk nilai rupiah. Kenapa? Karena dolarnya ditukar jadi rupiah, terus beredar di Indonesia. Nah, kalau misalnya sebaliknya, yang keluar lebih banyak daripada yang masuk disebut dengan current account deficit. Nah, kalau seperti ini rupiahnya cenderung masuk angin. Kenapa? Karena kita butuh dolar. Kita tukar rupiah jadikan dolar, permintaan dolar tinggi, rupiahnya makin lemah. Nah, Indonesia itu current account-nya surplus atau defisit. Ini adalah data current account selama 5 tahun terakhir. Ini per kuartal gitu ya. Kalau dia di bawah berarti defisit, kalau di atas berarti surplus. Nah, itu terakhir kali kita surplus itu 2021 dan 22. Starting 2023, 24, dan sampai sekarang 2025 ini, kita selalu dalam kondisi defisit. Kenapa kita 2-3 tahun lalu bisa surplus? Itu karena waktu itu harga
sawit, batu bara kan sempat lagi gila gara-gara perang Rusia Ukraina. Harga komoditi terbang, kita eksportir untuk batu bara dan sawit, itu menyebabkan ekspor kita meningkat signifikan. Nah, di periode 2021-2022 itu juga masih PPKM atau PSBB. Karena aktivitas ekonominya terbatas, impor kita juga tidak sebanyak ketika kondisi normal. Nah, 2023, 4, 5, kondisi udah normal. Harga sawit udah nggak kayak dulu lagi. Harga batu bara juga sudah turun. Batu bara kan waktu lagi gila-gilanya, kita cek ke CNBC berapa ratus dolar. Nah, sekarang sudah jauh di bawah itu. Nah, kemudian ketika aktivitas ekonomi kembali normal, impor kita juga meningkat lagi. Nah, itu yang menyebabkan terjadi current account deficit. Nah, jadi secara current account ini, eh, apakah selain current account ini ada sumber inflow atau outflow yang baru? Ada dua lagi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu capital account. Capital account ini kontribusinya sangat kecil. Biasanya kayak kita punya hutang, hutangnya dihapuskan. Kemudian negara lain menghibahkan uang ke Indonesia, menghibahkan infrastruktur. Contoh kayak kalau nggak salah dulu zamannya Pak Jokowi kan ada jalan tol yang dihibahkan dari pemerintahan Dubai atau Arab Saudi saya lupa. Nah itu hibah. Kemudian kalau ada orang luar negeri pindah ke warga negara Indonesia, dia bawa uangnya. Nah itu juga seperti itu. Kemudian kalau kita punya eh, paten atau ada lisensi atau hak atas sesuatu kita dapat pembayaran. Itu capital account. Tapi jumlahnya sangat-sangat kecil. Yang jumlahnya relatif besar itu financial account. Nah, financial account ini kalau misalkan ada orang China datang ke Indonesia bangun pabrik, itu financial account-nya plus. Kemudian kalau asing beli saham Indonesia, asing beli obligasi Indonesia, nah itu plus. Kalau dia jual berarti jadi minus. Nah, kalau beli bond sama beli obligasinya itu financial account. Tapi kalau dia beli obligasi, obligasinya bayar kupon, itu current account. Agak beda ya. Nah, kemudian ada pinjaman antar negara sama cadangan devisa. Jadi, selain current account, ada capital account sama financial account. Nah, kalau kita lihat grafiknya ya, ini adalah grafik capital account dan financial account. Kapital bisa kita kesampingkan, karena kita lihat jumlahnya kecil sekali. Cuma berapa juta dolar setiap kuartal gitu. Tapi kalau financial account itu jumlahnya bisa billion US dollar. Ya, kadang plus, kadang minus, kadang plus, kadang minus. Nah, contoh kalau 2025 ini kan sampai dengan Q2 asing itu nak sell obligasi sama nak sell saham. Makanya ini minus. Tapi kalau asing lagi nak buy obligasi, nak buy saham, angkanya bisa plus seperti ini. Jadi kontribusi financial account itu terutama dari jual beli portfolio investasi, sama kalau orang datang ke sini buka pabrik, buka gudang, dan sebagainya. Nah, kalau kita jumlahkan antara current account, financial account, sama capital account, itu ketiganya disebut dengan balance of payment. Atau kalau di beberapa koran disebut NPI, eh, neraca pembayaran Indonesia. Mungkin neracanya N, saya lupa. N itu apa? Tapi kalau nggak salah, neraca pembayaran Indonesia. Nah, kalau tiga-tiganya plus, sehingga totalnya plus, nah itu good for Indonesia. Kalau tiga-tiganya minus, sehingga totalnya minus, itu kurang bagus untuk, bukan, bukan, bukan bagus, bukan kurang bagus, tapi nilai tukarnya kurang bagus. Nah, kalau kita lihat ini adalah jumlah semuanya, gitu ya. Sekali lagi, capital account yang warna merah ini kita bisa kesampingkan. Kalau tadi per kuartal, ini sekarang per tahun. Dan tapi kalau 2025 cuma sampai Q2. Nah, 2022 itu kita punya eh, current account plus, ekspornya lagi bagus. Tapi asingnya net sell. Nah, dari current account ini nutup financial account, total masih surplus. 2023 itu sebaliknya, current account kita minus, tapi financial account kita plus, sehingga totalnya plus. 2024 current account-nya minus, ekspornya lagi nggak sebagus dulu. Tapi financial account-nya plus banyak nih. Jadi kita masih plus. 2025 ini, sorry to say, kita punya current account minus, kita punya financial account juga minus.
Nah, itu membuat nilai tukar rupiah rentan. Ibaratnya dulu kayak ekspornya kurang bagus, inflow dari investasi banyak. Pas investasinya outflow, ekspornya bagus. 2025 ini double turunnya. Jadi em, ya pemerintah perlu bikin keras lah bagaimana caranya memperbaiki ini. Nah, kemudian kondisi ini, Bapak Ibu, sekali lagi belum tentu ya kalau dia plus rupiah menguat ya. Tapi kalau dia plus, maka dolar ditukar ke rupiah lebih banyak. Kalau dia minus, rupiah ditukar ke dolar lebih banyak. Nah, ini membuat kita punya fundamental ibaratnya itu kurang bagus di tahun 2025 ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah tren obligasi dan saham. Jadi asing itu net sell saham banyak sekali. Belakangan mulai net buy, mungkin sekitar 20 T. Tapi ini baru keluar di angka Q3 nanti. Nah, tapi asing yang obligasi, dia buy sampai dengan kuartal 2 mungkin. Kuartal 3-nya sell-nya luar biasa. Nah, penjualan obligasi ini begitu besarnya, itu menutup ini. Sehingga Q3 ini kayaknya financial account sih harusnya masih negatif. Eh, Nah, jadi apakah angka Q3 akan lebih baik? Kayaknya enggak. Kecuali arus balik asing di obligasi bisa berubah. Kalau enggak sih kayaknya susah gitu ya. Nah, kemudian tadi kan ada supply demand gitu ya. Ada suku bunga. Suku bunga kita kan juga lagi turun. Kalau lagi turun biasanya rupiah juga kondisinya agak kurang bagus. Nah, bagaimana dengan Amerikanya sendiri? Amerika sendiri itu US Dollar Index. US Dollar Index itu turun ke 96. Waktu itu orang ramalkan masih bisa drop lagi ke 93, 91 gitu. Ternyata di luar dugaan dia naik ke atas. Nah, dia naik ke atas artinya apa? Artinya US Dollar itu lagi menguat. Kenapa dia menguat? Eh, Kayaknya sih belakangan karena angka inflasi US yang naik, orang mulai prediksi penurunan suku bunganya mungkin tidak seagresif yang orang duga. Nah, kondisi ini membuat nilai tukar US menguat lagi. Kenapa? Karena kalau bunga US turun, dolar turun. Tapi kalau bunganya nggak jadi turun, ya dolarnya dia nggak menguat. Seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang, apa yang bisa dilakukan Bank Sentral? Naikkan suku bunga. Tapi kan masa lagi potong-potong-potong-potong, dia tiba-tiba bilang naik. Most likely enggak. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan seperti kemarin, dia tahan penurunan suku bunganya, atau yang kedua, dia pakai cadangan devisa untuk menahan pelemahan rupiah. Nah, kelihatan kalau dari cadangan devisa kita, dari 155 billion, 152, 151, 150 sampai September. Oktober sih katanya naik dikit. Tapi penurunan cadangan devisa kita yang cukup signifikan ini merupakan upaya untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, kalau secara matematis 149, 148 itu setara 6,2 kali impor. Kalau secara teori itu minimal harus 3 bulan. Artinya kita punya setengah dari itu sudah cukup. Tapi kan nggak mungkin si bank sentral habiskan setengah cadangan devisa kita hanya untuk menahan nilai tukar rupiah. Itu juga akan jadi suatu sentimen yang luar biasa buruk bahwa so bad that kita harus menghabiskan setengah daripada cadangan devisa. Jadi angka cadangan devisa ini perlu kita perhatikan. Sekarang kan 149, 150. Kalau dia turun nih ke 145, turun lagi ke 140 kelipatan 5, itu berpotensi eh, menurut saya sih ya, berpotensi membuat kebijakan bank sentral berubah. Karena kalau dia sudah 140, 135, kan sampai kapan turunnya? Kan nggak mungkin dihabiskan terus. Maka pada situasi itu, kalau misalnya rupiah masih terus melemah, bisa saja suku bunga kita naik lagi. Nah, ini merupakan skenario yang negatif, karena kalau suku bunga naik, berarti harga obligasi bisa terkoreksi. Mungkin tidak terkoreksi signifikan, tapi kalau misalnya koreksi jangka pendek bisa aja terjadi. Nah, mudah-mudahan angka balance of payment di kuartal 4 lah ya, bisa membaik, sehingga nilai tukar rupiah bisa semakin mendekat ke asumsi APBN yaitu 16.500. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.